Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaita ta'lim wa ta'lim wa ifadah wa istighfar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, melanjutkan kajian kita pada hari Senin yang lalu. Kita sampai pada pembahasan terkala putusan dari Utsman bin Hanif menyampaikan bahwasanya tujuan kedatangan daripada Sayyidah Aisyah itu sendiri bukan untuk membubarkan peperangan, tapi untuk menuntut keadilan atas pembunuhan daripada sahabat Utsman bin Affan yang mana disinyalir para pelaku pembunuhan tersebut berasal dari kawasan Syam, yaitu dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Pada saat hal tersebut disampaikan, akhirnya Utsman bin Hanif memutuskan bahwasanya ia akan mencoba untuk menahan pasukan Sayyidah Aisyah, tidak melakukan sweeping, tidak melakukan penyerangan sampai kedatangan Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itu dia merintahkan kepada seluruh bawahannya untuk bersiap-siap berperang, dan kemudian mereka berkumpul di sebuah masjid. Pada saat mereka sampai di masjid, pada saat itu Utsman bin Hanif melihat masyarakat yang berkumpul dengan jumlah yang banyak tersebut. Akhirnya muncul siasat untuk memprovokasi ataupun memberikan dorongan kepada masyarakat yang hadir saat itu, yang mana masyarakat saat itu tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pergerakan daripada pasukan Sayyidah Aisyah, di mana mereka tidak mengetahui yang asli. Yang mereka tahu hanya pasukan yang datang hendak memerangi mereka. Maka ini kemudian dimanfaatkan oleh Utsman bin Hanif dengan mengutus Qais bin Aqdiyah al-Humayshi, salah seorang orator yang cukup terkenal pada masa itu, yang mampu memprovokasi, menyemangati orang-orang, di mana pada saat itu Qais bin Aqdiyah al-Humayshi ini menyampaikan kepada masyarakat yang sedang berkumpul itu bahwasanya pasukan yang datang ini tujuannya untuk menyerang kita. Kalau seandainya mereka itu tujuannya bukan seperti itu, lalu mengapa mereka harus datang jauh-jauh? Kalau seandainya mereka menganggap mereka keluar karena ketakutan, tempat mereka sudah tidak aman lagi, sementara mereka berasal dari tempat yang mana bahkan burung-burung sendiri merasa aman di sana. Yang disinyalir maksudnya itu adalah Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, ia menyeru kepada seluruh masyarakat untuk menyiapkan senjatanya dan mengusir pasukan yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah, karena tujuan mereka adalah untuk memerangi. Dan ini membakar semangat penduduk Kufah pada saat itu yang notabene tidak mengetahui informasi yang benar. Namun pada saat orang-orang itu sudah mulai terbakar semangatnya, Al-Aswad bin Sarid As-Sa'di, salah satu yang berkumpul saat di perkumpulan tersebut, bertanya, yang kudengar mereka itu datang tujuannya untuk menuntut keadilan, mencari pembunuh Utsman. Oleh karena itu, kalau itu yang mereka tuju, maka itu adalah suatu hal yang tidak ada kepentingannya dengan kita. Kita serahkan, kita berikan apa yang mereka inginkan, dan kita akan tetap aman di sini. Dan ini kemudian membuat pasukan ini atau masyarakat yang berkumpul itu menjadi terpecah satu sama lain, menganggap bahwasanya mereka yang benar, berbeda pendapat, dan ribut di dalam masjid tersebut. Nah, pada saat itu pasukan Sayyidah Aisyah baru sampai. Begitu
Sayyidah Aisyah sampai beliau mengutus pasukannya untuk berjalan ke satu tanah lapang yang biasa dijadikan tempat pengumbalan unta, dan Utsman bin Hanif yang mendengar bahwasanya pasukan itu sudah datang juga menyambut dengan pasukan. Setelah itu Talha dan juga berdiri berorasi yang disambut dengan orasi dari pihak Utsman bin Hanif, sehingga kemudian timbullah percekcokan, saling lempar pasir, saling lempar batu, tapi belum terjadi perang dengan skala besar, lalu saling lempar saja. Maka melihat kekacauan tersebut, Sayyidah Aisyah kemudian berdiri dan menyampaikan orasinya, yang mana isi daripada orasi Sayyidah Aisyah ini adalah, kedatangan kami ke sini bukan untuk menumpahkan darah kalian. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menuntut terhadap para pembunuh Utsman bin Affan yang saat itu masih bebas berkeliaran. Kemudian Sayyidah Aisyah sendiri menyampaikan akan keutamaan dirinya, keutamaan ayahnya, keutamaan Sayyidina Utsman, sehingga kemudian hal ini membuat pasukan Utsman bin Hanif yang awalnya bulat tekadnya untuk menyerang pasukan Sayyidah Aisyah akhirnya terpecah. Akhirnya satu sama lain dalam pasukan Utsman bin Hanif itu pecah dua, satu mendukung apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, yang satunya lagi mengatakan yang disampaikan itu bohong dan tidak mungkin itu tujuan utamanya, sehingga mereka yang awalnya ingin menyerang pasukan Sayyidah Aisyah akhirnya satu sama lain mereka saling berkelahi sendiri. Nah, melihat hal tersebut, maka Sayyidah Aisyah memerintahkan kepada pasukannya untuk meninggalkan pasukannya Utsman bin Hanif. Kenapa ditinggalkan? Padahal kondisi pasukan lawan dalam kondisi kacau dan gampang sekali kalau mau ditaklukkan. Memang tujuannya bukan untuk menumpahkan darah, tujuannya untuk mencari si pembunuh. Jadi kalau seandainya melihat pasukan ini bukan pasukan lawan, itu pasukan orang yang salah paham tentang maksud daripada Sayyidah Aisyah. Maka kemudian setelah itu, keesokan harinya ternyata pasukan Utsman bin Hanif ini tetap kekeh untuk mengobarkan peperangan. Jadi yang awalnya mereka ini sudah pecah, akhirnya mayoritas daripada mereka memutuskan kita tetap akan menyerang pasukan Sayyidah Aisyah, dan pemicu daripada peperangan ini adalah seseorang yang bernama Hakim bin Jabalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat di literatur, Hakim bin Jabalah ini bukan orang biasa. Dia ini masuk Islam di zaman Rasulullah. Dia ini ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Tapi kenapa kemudian dia ini perlakuannya seperti itu nanti dengan Sayyidah Aisyah? Lagi-lagi ini bahayanya ketika agama itu dipermainkan dengan politik, sehingga satu sama lain ini yang dihadapi ini pasukan Aisyah adalah istri Rasulullah dunia dan akhirat. Bahkan Nabi sendiri sudah memastikan bahwa Sayyidah Aisyah yang akan menemani beliau di surga. Ali ini menantu Rasulullah, suami dari anak kesayangan Rasulullah Fatimah, seseorang yang dari keturunannya nasabnya diberikan kepada Rasulullah. Bahkan Nabi sendiri memuji kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya kedudukan kamu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Luar biasa. Ketika terjadi perbedaan pendapat, masuk pandangan-pandangan politik, inilah yang terjadi. Sahabat-sahabat saling bertengkar, bahkan saling menumpahkan darah,
Hakim bin Jabalah ini adalah menjadi contoh bagaimana ketika fanatisme itu muncul yang menyebabkan etika, adab, sopan santun itu sudah tidak ada lagi. Pada saat hari keesokan harinya Hakim bin Jabalah ini keluar dengan mengendarai kudanya, lalu mengucapkan perkataan-perkataan yang memprovokasi pasukan daripada Sayyidah Aisyah. Bahkan dia tega untuk menghina Sayyidah Aisyah. Nah, pada saat itu akhirnya terjadi peperangan. Namun pasukan Sayyidah Aisyah ini berupaya untuk sesedikit mungkin terjadi timbulnya korban dari kedua belah pihak, sehingga hanya sekedar defense saja, sehingga oleh Hakim bin Jabalah dianggap ini mereka adalah orang-orang pengecut. Ada satu momen di mana pada saat itu Hakim bin Jabalah ini mencari Sayyidah Aisyah, ingin membunuh Sayyidah Aisyah, melontarkan perkataan-perkataan yang keji, bertemu dengan seseorang dari barisannya, mengatakan, wahai Hakim, siapa yang engkau caci tersebut? Dia mengatakan Aisyah. Maka laki-laki ini mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mencaci maki ibumu sendiri? Kata bagi kita kaum muslimin, Sayyidah Aisyah adalah seorang ibu kita, ummahatul mukminin. Dia adalah ibu orang-orang beriman. Maka laki-laki ini marah dengan apa yang dilakukan oleh Hakim bin Jabalah. Tapi Hakim bin Jabalah ini sama sekali tidak peduli, bahkan dia mengambil tombaknya dan melempar laki-laki tersebut hingga terkena dadanya, tewas korban. Lalu dia berjalan ketemu dengan seorang wanita yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Hakim bin Jabalah dan mengatakan, wahai Hakim, yang kau lakukan, yang kau caci maki itu adalah istri